Sekarang kita masuk ke bab 4, teorema rangkaian. Jadi teorema rangkaian ini kita akan mempelajari tentang teori superposisi, teori Thevenin-Norton, kemudian transfer daya maksimum. Oke, 4.1 pendahuluan. Keuntungan utama menganalisa rangkaian menggunakan KCL seperti pada bab 3 adalah kita tidak perlu merubah konfigurasi rangkaian. Jadi ada rangkaian awal seperti apa, kita nggak perlu yang merubah konfigurasinya. Tapi kerugian utamanya adalah untuk rangkaian yang kompleks, maka perhitungannya menjadi sangat bertele-tele. Jadi maksudnya kalau yang kompleks tuh banyak sumber arusnya, banyak cabangnya, ya. Nah itu akan menjadi bertele-tele kita. Kalau misalkan pakai mesh, kalau misalkan banyak meshnya, waduh berapa persamaan tuh? Ada 10, ada 5 mesh, udah 5 variabel. Kemudian misalkan pakai nodal, nodenya banyak. Jadi analisa kita bisa bertele-tele. Sehingga untuk menganalisa rangkaian yang kompleks telah ditemukan teori-teori lain, antara lain teori Thevenin dan Norton. Namun teori-teori tadi hanya bisa digunakan pada rangkaian linear. Nanti kalian akan mempelajari apa itu rangkaian linear, kemudian bagaimana teori Thevenin dan teori Norton. Jadi pada dasarnya sih teori Thevenin itu nanti kita bisa merubah rangkaian yang rumit, yang kompleks tadi hanya menjadi rangkaian padanannya saja yang terdiri dari pada sumber dan pada beban. Makanya harus linear, bebannya nanti resistor. Gitu ya. Sumbernya ini tegangan kalau pada teori Thevenin, atau sumbernya arus kalau pada teori Norton. Gitu. Jadi nanti untuk menganalisanya jauh lebih gampang karena hanya terdiri dari 2 elemen nanti kan. Nah, nanti kita lihat ya pada contohnya ya. Namun ingat, 2 teori tadi hanya bisa digunakan pada rangkaian yang linear. Kalau rangkaiannya tidak linear, misalkan rangkaian tidak linear, sumbernya misalkan ada kuadratnya atau eksponensial, itu tidak bisa. Atau bebannya ada eksponensialnya, nggak bisa. Jadi harus linear. Thevenin-Norton ya. Atau misalkan bebannya itu ada kapasitor atau induktor, nah nggak bisa gunakan Thevenin dan Norton. Ya. Oke, sekarang rangkaian linear. Rangkaian linear adalah rangkaian yang besar outputnya proporsional dengan besar inputnya. Kemudian harus memiliki sifat homogeneity dan additivity pada tegangan dan arusnya. Homogeneity, jika input dikalikan dengan konstanta, maka outputnya menjadi output yang lama dikalikan dengan konstanta yang sama. Nah, ini misalkan V sama dengan I kali R. Jika misalkan I sebagai input ya, V sebagai output. Nah, jika I-nya dinaikkan 2 kalinya, maka tegangan ini adalah 2 kali dari tegangan yang sebelumnya. Ya, nah, jadi gini. Jadi arusnya dinaikkan menjadi 2 kalinya. Ya, maka outputnya juga menjadi 2 kali dari tegangan sebelumnya. Nanti akan saya kasih contohnya ya, supaya lebih gampang. Kemudian additivity. Respon terhadap penjumlahan input adalah sama dengan respon terhadap penjumlahan input-input secara terpisah. Ini maksudnya superposisi sebenarnya. Jadi misalkan suatu rangkaian itu terdiri dari 2 buah tegangan. Ya. Kemudian kita menganalisa rangkaian itu, yang 2 buah tegangan tadi, bisa kita analisa seolah-olah tegangannya cuma 1, ya. Kemudian kita analisa, dapat outputnya, ya kan. Kemudian kita aktifkan tegangan yang kedua, kita cek analisa, dapat output kedua. Nah, kemudian total tegangan output akibat tegangan yang 1 ditambah tegangan output akibat tegangan output yang kedua, itu adalah tegangan output yang sebenarnya. Jadi ini ya, tegangan output sebenarnya adalah V1 ditambah V2. Nantilah akan saya kasih contoh deh pakai kertas ya supaya lebih gampang. Sekarang itu aja dulu teorinya, perlu diingat ya.
Nah, kemudian yang paling penting, rangkaian linear itu adalah rangkaian terdiri dari elemen yang linear. Elemen linear itu apa? Resistor, gitu. Dan sumber independen dan dependen. Kalau sumber independen, misalkan tegangan 3 volt, nah itu linear, ya, lurus saja dia. Sumber dependen misalkan nggak ada kuadratnya atau nggak ada eksponensialnya, nah itu berarti linear juga. Jadi kalau misalkan kalian lihat sebuah rangkaian, ya, misalkan ini sebuah rangkaian nih, lihat terdiri dari resistor, kemudian sumbernya independen, ini nggak ada kuadrat, nggak ada eksponensial, oh berarti ini rangkaian linear, gitu. Ini juga ini rangkaian linear, terdiri dari resistor dan sumber yang nggak ada eksponensialnya atau sumber independen, ini linear. Ini linear, ya. Oke. Jadi rangkaian linear tuh kalau misalkan secara cepat bisa kita lihat rangkaiannya terdiri dari resistor dan sumber-sumber yang tidak ada kuadratnya, tidak ada eksponensialnya. Nah, itu masih linear. Nah, secara sifat rangkaian linear, homogeneity dan additivity. Homogeneity nanti kita lihat ya. Kalau misalkan outputnya adalah 5 volt, misalkan nih outputnya 5 volt. Dengan input 1 ampere misalkan, outputnya jadi 5 volt. Ya, saya ulangi. Dengan input 1 ampere, outputnya jadi 5 volt. Gitu. Terus kalau inputnya kita naikkan arusnya ya, kita naikkan jadi 2 kalinya, anggaplah arusnya menjadi 2 ampere, 2 kalinya kan, maka outputnya juga menjadi 2 kalinya. Jadi outputnya tadi 5 ampere, 5 volt, 2 kalinya berarti menjadi 10 volt. Gitu ya. Saya ulangi. Misalkan inputnya 1 ampere, ya. Kalau input 1 ampere, outputnya menjadi 5 volt. Kalau inputnya saya naikkan 3 kalinya, maka outputnya juga harus naik 3 kalinya. Misalkan 3 kalinya berarti berapa? 3 kali 1, 3 ampere ya. Maka outputnya menjadi 3 kalinya. Ya, 5 kali 3, 15 volt. Begitu, itu homogeneity. Kalau additivity ya. Nah, misalkan itu harus pakai contoh deh. Oke ya, gitu aja. Nanti kita kasih contoh.